Ya, ini sudah minggu lalu sampai hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya'. Sudah sampai situ minggu lalu, sekarang kita masuk ke berikutnya. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Artinya hatta sehingga idzastai asar rusulu apabila para rasul di sini diartikan tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, tetapi minggu lalu sudah saya bahas bahwa istai asa itu berbeda dengan jika kita langsung menggunakan idzatai asa. Di sini ada istai asa, ada sin dan hamzah wasol, maka itu hampir tidak punya harapan lagi para rasul ya. Jadi para rasul itu hampir-hampir tidak punya harapan lagi wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka berprasangka bahwa sesungguhnya kaumnya telah mendustakan mereka gitu ya. Mendustakan si para rasul tersebut gitu ya. Jadi bisa dianggap mereka adalah pendusta, liar ya, atau bisa juga para rasul itu merasa dibohongi oleh kaumnya begitu ya. Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya'. Maka datanglah kepada mereka pertolongan dari kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Ya, jadi ini konteksnya adalah para rasul yang kemudian merasa hampir putus asa, kemudian berdoa untuk minta azab gitu ya. Maka kemudian datanglah pertolongan dari Allah, yakni para rasul ini diselamatkan dari kaumnya yang durhaka gitu ya, karena kaum yang durhaka ini terus-menerus memberikan gangguan kepada rasul dan orang-orang yang beriman, sehingga para rasul ini kemudian meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari gangguan mereka gitu ya, sehingga kemudian nantinya akan jatuh azab kepada kaumnya yang durhaka begitu. Fanujjiya man nasya gitu ya, lalu tapi di antara azab tersebut masih diselamatkan orang-orang yang Allah kehendaki begitu. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidaklah ditolak siksa kami dari orang-orang yang berdosa. Jadi wala dan tidaklah yuraddu ditolak ba'suna ya, siksaan kami gitu ya, 'anil qaumil mujrimin, ke atas orang-orang yang mujrim ya, atau orang-orang yang berbuat dosa. Nah, contoh yang saya ingin kutip yang menjelaskan tentang ayat ini adalah kisah yang dialami oleh Nuh terhadap kaumnya gitu ya. Jadi di sini ini di surat Hud ayat 25, Nuh berkata, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Ini agak kurang ya. Tapi harusnya ada kalimat di depannya, dan sesungguhnya arsalna kami telah mengutus Nuh gitu ya. Arsalna itu kami telah mengutus Nuh ya. Arsala yursilu. Arsala itu bentuk fi'il madhinya, berarti kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, terhadap kaumnya. Lalu Nuh berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Gitu ya. Ini agak kurang, saya mungkin kepotong ketika mengcopy dari tafsir web, tapi arti tadinya yang depannya ini ya itu harusnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh terhadap kaumnya. Lalu Nuh berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Sesungguhnya aku adalah peringatan yang nyata bagi kalian. Itu. Peringatan apa? Peringatan alla ta'budu illallah. Ya, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Alla ya, agar tidak ta'budu, kalian menyembah illallah, kecuali Allah. Ya, kalau bahasa di Indonesia kan maka menjadi agar kamu tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Gitu ya. Inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpakan azab pada hari yang sangat menyedihkan, gitu ya. Atau ini bisa juga diartikan sebagai adzabun alim. Adzabun alim itu adalah siksaan yang sangat pedih gitu sebenarnya, gitu ya. Jadi ini juga bisa diartikan ini akhafu, sesungguhnya aku takut ya,
alaikum terhadap kalian adzabun yaumin alim. Azab di hari yang sangat pedih begitu. Jadi pada hari itu azab adalah yang sangat pedih menimpa kalian. Ini bisa merujuk kepada hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, bukan hari kiamat, hari akhirat gitu ya, dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga yang berpendapat hari akan turun kepada kaumnya Nabi Nuh. Gitu ya. Jadi bisa bermakna azab di hari akhirat di neraka, atau bisa juga berarti azab ketika azab turun di dunia. Gitu ya. Nanti kita tahu bahwa kaum Nabi Nuh ini ditenggelamkan. Gitu ya. Tapi di sini saya coba memberikan contoh bagaimana Allah menolong salah seorang rasulnya gitu ya dari gangguan kaumnya ya. Lalu orang-orang yang sudah dipilih itu akan diselamatkan. Orang yang tidak dipilih tidak akan diselamatkan. Ya, contohnya adalah kisah Nabi Nuh ini. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Artinya, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Al-Mala'u, kalau kita perhatikan di surat Yusuf, ini adalah contoh kata yang digunakan oleh Raja Al-Malik kepada para menteri-menterinya. Gitu ya. Coba ibu-ibu lihat di sini, diingat lagi. Kemudian di surat Yusuf ayat ke-43 ketika sang raja bertanya kepada pembantunya, wa qalal maliku inni arani sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan raja berkata, ya, sesungguhnya aku melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan lainnya 7 tangkai yang kering, gitu ya. Ya ayyuhal mala'u, wahai orang-orang yang terkemuka, ya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu terhadap mimpi itu dapat menakwilkannya, jika kalian bisa menakwilkan mimpi. Nah, di sini itu al-mala'u sama maknanya, yakni para pembesar, bangsawan-bangsawan kaum Nabi Nuh. Gitu ya. Orang-orang terkemuka dari kaum Nabi Nuh. Faqala al-mala'u alladziina kafaru. Orang-orang bangsawan yang mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Min qaumihi, dari kaumnya, ma naraka illa basyaram mithlana. Kami tidak melihat kamu, ya. Ma tidaklah, naraka, ma di sini adalah ma saya lupa, masya Allah, yang untuk yang untuk menolak, yang menidakkan, ya, nafi, ya, ma yang artinya tidak, yang untuk menidakkan gini ya, bukan ma yang dalam arti ma untuk semuanya gitu. Jadi ma di sini ma untuk menidakkan suatu perbuatan. Ma naroka, tidaklah kami melihat kamu illa basyaram mithlana, kecuali manusia biasa seperti kami gitu ya. Manusia biasa seperti kami ya, makan juga, ke pasar juga. Jadi menurut dia itu ya sama aja, tidak ada istimewanya begitu. Ya. Ini juga seringkali diucapkan oleh para pembesar kaum kafir Quraisy ketika melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ya ini kalau kita di zaman sekarang kita melihatnya langsung ini kurang ajar sekali kaum kafir Quraisy. Tapi kalau misalnya kita berada di posisi mereka, belum tentu kita bisa langsung menerima dakwah juga sebenarnya, karena kita sama-sama dibesarkan dari kecil gitu ya, kemudian besar, kemudian dia mengklaim menjadi rasul gitu ya. Kalau posisi kita melihat itu, belum tentu kita bisa langsung menerima gitu ya, apalagi ini adalah para pembesarnya. Ada ego yang bermain di situ, ya, ada egonya yang bermain di situ, ya, dan itu ego yang besar sekali gitu ya, yang harus dilawan gitu ya. Ya, jangankan untuk menjadi nabi, kalau kita masuk ke suatu perusahaan bersama orang gitu ya, satu angkatan,
kemudian di tengah jalan orang itu dipromosikan menjadi pemimpin, ya bagaimana perasaan kita gitu kan ya. Mirip seperti ini. Jadi kalau kita dalam posisi mereka, itu belum tentu kita pun bisa langsung menerima dakwah mereka sebenarnya. Ya, tetapi ini adalah dakwah hak ya, tidak ada alasan seperti itu. Ya, ini bukan urusan keduniawian gitu ya. Karena para rasul itu ketika mereka kemudian menyebarkan dakwah sebagai rasul, banyak sekali yang mereka akan korbankan nantinya ya. Ini sehingga kalau dari segi dunia tidak ada yang perlu diirikan sebenarnya. Ya, cuman tadi kalau kita melihat dari segi manusiawi, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima hal ini ya, karena lahir seangkatan, kemudian tumbuh besar bersama gitu ya. Kemudian tiba-tiba kenapa dia jadi nabi, kenapa bukan saya gitu ya. Ada ego yang bermain di situ. Ya, walaupun dari segi duniawi, urusan dunia, orang yang menjadi nabi itu tidak diuntungkan sebenarnya secara duniawi karena mereka akan mengorbankan banyak sekali. Ya, mengorbankan banyak sekali. Ya, Rasulullah SAW misalnya dia memilih untuk menjadi orang yang miskin, bukan orang yang hina, tapi dia memilih untuk tidak bergelimang atas harta. Ya, sehingga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mana yang lebih baik, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Ada ulama yang berpendapat orang yang miskin dan bersabar maka itu lebih baik karena itu adalah pilihan dari Rasulullah. Cuman masalahnya kita tidak bisa memilih. Ya, kita kan tidak bisa milih mau jadi orang kaya atau orang miskin. Sebagian besar dari kita tidak bisa memilih ya, kita hidup apa adanya, menjalani apa adanya. Maka ya kita berlaku sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita ditakdirkan sebagai orang kaya, maka kita bersyukur. Kita manfaatkan harta kita sebaik mungkin. Kalau kita ditakdirkan sebagai orang miskin, maka kita bersabar gitu ya. Oke, jadi di sini para pemimpin kaumnya, para orang-orang terkemuka dari kaumnya tidak melihat Nabi Nuh melainkan hanya manusia biasa. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Ya, jadi wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, Nabi Nuh, melainkan orang-orang yang hina, aradiluna, gitu ya, orang-orang yang hina, orang-orang hina di antara kami, ya, aradiluna badiyar ra'yi, ya, yang di antara kami yang lekas percaya, gitu. Jadi orang-orang ini orang-orang yang menurut mereka polos, gitu ya. Ketika ada seorang nabi berdakwah, lalu mereka langsung menerima. Walaupun kalau dari segi agama kita melihat bahwa ini bukan sesuatu yang buruk, gitu ya, bukan sesuatu yang buruk karena kalau dakwah yang dibawakan Nabi itu dakwah yang terang, ya, yang mubin, yang jelas. Maka orang-orang yang hatinya lurus, orang-orang yang ikhlas dalam hatinya, insya Allah dia akan langsung menerima. Ya, banyak sahabat-sahabat yang ketika dia mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka serta-merta masuk Islam karena mereka tahu ini dari Allah, bukan dari ucapan manusia, begitu. Ya, jadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tidak takabur gitu ya, yang menurunkan egonya, maka dia akan bisa menerima dakwah ini dengan lebih mudah. Ya, dan ini adalah keniscayaan dari suatu kaum gitu ya, yang biasanya menerima dakwah Nabi itu adalah mula-mula ya biasanya adalah orang-orang yang nothing tulus gitu, yang tidak punya apa-apa, biasanya orang fakir miskin, ya, budak, atau para pemuda biasanya. Para pemuda itu cenderung dia itu juga lebih mudah menerima kebenaran karena mereka nothing tulus. Ya, mereka beda dengan pemuka, ya, para pemimpin. Ketika mereka mengikuti sesuatu, maka banyak yang dipertaruhkan oleh mereka begitu. Berat buat mereka untuk melepaskan kenikmatan dunia yang selama ini mereka rasakan begitu. Ya, seperti contohnya ada salah seorang sahabat namanya Urwah bin Mas'ud, sahabat dari Bani Saqif, ya. Ketika sebelum masuk Islam, beliau ini diangkat oleh kaumnya. Ya, ketika suatu saat beliau masuk Islam, beliau datang ke Madinah, kemudian beliau ingin menyatakan kepada Rasulullah bahwa beliau ingin berdakwah kepada kaumnya, ya, Bani Saqif. Rasulullah khawatir nanti dia akan disakiti oleh kaumnya. Urwah bin Mas'ud ini ya bukannya mau menjelekkan, tapi istilahnya orang sekarang tuh terlalu pede begitu, terlalu percaya diri. Ya, Urwah bin Mas'ud mengatakan mereka tidak akan berbuat apa-apa karena dia yakin saya ini pemimpin kaumnya. Tetapi ketika balik,
ketika dia berdakwah itu langsung berubah, ya, langsung berubah sikap kaumnya terhadap dia ketika tahu bahwa dia masuk Islam. Sehingga akhirnya ketika beliau mau sholat dipanah meninggal begitu. Ya, jadi ini banyak yang dilepaskan, banyak yang dipertaruhkan ketika para pemuka kaum itu ingin masuk Islam. Jadi berat memang, ya, berat, sangat berat sekali. Wa ma nara lakum alaina, ya, dan kami tidak melihat kamu, ya, wa ma nara lakum alaina min fadlin. Jadi kalau diartikan secara harfiah, dan tidaklah kami melihat kamu alaina terhadap kami min fadlin, keutamaan. Intinya kami tidak melihat kamu, ya, memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, gitu ya. Bal nadhunnukum kadibin, dan bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta, begitu ya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Lalu Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu, ya qaumi ara'aytum, bagaimana yang kamu pikirkan, in kuntu ala bayyinatin, jika aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku. Dari Tuhanku belum. Ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi, jika aku memiliki bukti yang nyata dari dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indihi, dan diberinya aku rahmat dari sisinya, gitu ya. Fa'ummiyat alaikum, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, ya. Fa'ummiyat alaikum, ya. Rahmat tadi, rahmah, fa'ummiyat, rahmahnya disembunyikan, ya, disamarkan dari mereka, gitu. Anulzimukumuha, apakah kami paksakan kamu menerimanya, wa antum laha karihun, padahal kamu tidak menyukainya. Ya, jadi Nuh berkata, wahai kaumku, apa yang kalian pikirkan jika aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apa akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Ya, ini tadi saya agak bingung juga, tapi ketika baca tafsir, ini sepertinya, ya, kalau dalam penafsiran Ibnu Katsir, bahwa kaumnya Nabi Nuh yang membangkang, si pembesar-pembesarnya ini hendak mengusir Nabi Nuh dan para pengikutnya, begitu. Ya, kenapa? Karena kalau di ayat berikutnya, ya, para pembesar Nabi Nuh ini yakin, di kaum Nabi Nuh yakin bahwa Nabi Nuh ini adalah seorang pendusta. Begitu, dia adalah pendusta. Oke, lalu Nabi Nuh berkata, saya ini bukan pendusta, saya punya bukti yang nyata dari Tuhan saya, cuman kalian nggak mau nerima, gitu, ya. Maka nggak mungkin kami memaksakan kamu juga untuk menerimanya, begitu, ya. Jadi mau diusir, tapi kemudian Nabi Nuh hendak berjidal, hendak membantah bahwa kami memiliki bukti nyata, kami bukan pendusta, dan kami diberikan rahmat dari Allah, begitu. Tetapi rahmat itu tidak nampak di mata kalian, gitu ya, sehingga kami tidak bisa memaksakan itu kepada kalian karena kalian tidak menyukainya, gitu kira-kira, ya. Itu kalau diartikan, jadi hendak diusir, tapi kemudian Nabi Nuh di sini bertahan, ya. Jadi memang gangguan kepada kaum yang mengikuti dakwah Nabi itu tidak hanya kepada Nabi, kepada pengikutnya juga, ya. Itu yang kemudian para nabi ini akhirnya meminta kepada Allah untuk diturunkan azab, karena gangguan di situ seringkali bukan hanya verbal, dan seringkali bukan hanya kepada si nabi itu sendiri, kepada orang-orang terdekat nabi juga seperti itu, ya. Sehingga banyak di antara nabi akhirnya untuk menyelamatkan kaumnya juga yang mengikutinya, akhirnya para nabi ini meminta kepada Allah untuk diturunkan azab, begitu, ya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala, ya. Dan Nuh berkata, wahai kaumku, ya, aku tidak meminta harta benda, malan, harta benda kepada kamu, gitu ya. Jadi alaihi itu adalah terhadap masalah dakwah ini saya tidak meminta bayaran,
Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Ya, wahai kaumku, tidaklah aku meminta terhadap perkara dakwah ini, terhadap ajakan ini harta. Ya, begitu. Sehingga dia tidak ada masalah kalau yang mengikuti dia adalah orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang menurut pandangan kaum pembesarnya adalah orang-orang hina. Karena buat para nabi, ya, dia tidak meminta imbalan harta benda dari kaumnya. Gitu ya, kita banyak sekali di zaman sekarang ketika orang-orang itu kemudian mengajak berdakwah, tetapi tujuannya itu untuk jualan gitu misalnya. Ya, sehingga yang paling utama adalah seorang yang berdakwah tidak meminta bayaran dari orang-orang yang didakwahi. Ya, itu kalau ngomongnya kepada para dai. Kalau ngomong kepada apa namanya umatnya, kepada mad'u, orang-orang yang didakwahi, maka mereka harus memposisikan diri sebagai orang yang belajar gitu ya. Orang yang belajar harusnya tahu bahwa gurunya perlu untuk apa namanya menafkahi juga untuk keluarganya gitu kan ya, sehingga hendaknya tidak meminta upah. Jadi kalau kita ngomong kepada para dai hendaknya tidak minta upah, tapi ngomong kepada para mad'u itu beda lagi. Hendaknya mereka mengetahui bahwa dai yang mengajarkan mereka itu harus dianggap sebagai pengajar gitu ya. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka yaitu boleh mendapatkan upah dari ajarannya begitu. Ya, tapi asalnya maka tidak diperbolehkan ada imbalan dunia ya terhadap urusan dakwah. In ajriya illa 'ala Allah, ya. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasan untukku gitu ya. In ajriya, sesungguhnya balasan untukku, ya di sini merujuk ke si orang ngomong ya, mutakalim ya. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, jadi upah balasan atas pembalasan atas dakwahku ini hanyalah dari Allah. Ya. Wa ma ana biqaridil ladina amanu, dan aku sekali-sekali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman, gitu ya. Jadi Nabi Nuh ini tidak hendak melepaskan orang-orang yang sudah mengikuti beliau, ya. Kita ingat tadi bahwa mereka hendak mengusir Nabi Nuh ya bersama kaumnya, ya. Nabi Nuh kemudian mengatakan, saya tidak menerima harta benda sebagai upah, ya, sehingga saya tidak masalah bersama mereka, bersama orang-orang yang menurut kalian rendahan gitu, ya. Upah saya, balasan atas perbuatan saya atau dakwah saya hanya dari Allah, ya, dan aku tidak akan berpisah dari mereka, begitu ya. Saya tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajahalun. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui gitu ya. Oke, paham ya? Jadi Nabi Nuh mengatakan kepada kaum yang membangkang bahwa mereka nanti akan bertemu dengan kaumnya. Ya. Nanti kita di akhirat kita akan bisa melihat wajah Allah gitu ya, ada hadisnya. Maka kita harus mempercayai bahwa Allah punya wajah. Jadi Allah punya wajah. Itu adalah salah satu keyakinan Ahlus Sunnah, Allah punya wajah dan kita di akhirat nanti bisa di surga nanti ya bisa melihat wajah Allah. Oke, akan tetapi aku memandangmu ya, orang para pembesar ini kalian tidak tahu, bukan orang yang tahu gitu ya. Walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Dan dia berkata, wahai kaumku, siapakah yang menolongku dari minallahi in tarattuhum, ya, dari azab Allah jika aku mengusir mereka. Ya, jadi intinya di sini Nabi Nuh merasa kalau saya mengusir mereka, saya berpisah dari mereka, maka nanti saya bisa kena azab juga begitu. Ya, paham ya Ibu ya? Wa ya qaumi, wahai kaumku, secara umum saja, may yansuruni, siapakah yang akan menolongku minallahi dari Allah, ya, atau maksudnya dari azab Allah, in tarattuhum jika aku mengusir mereka. Ya, jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang jadi tanggung jawab para rasul ini. Begitu ya. Maka kalau para rasul ini mengusir mereka, maka mereka akan terancam terhadap azab juga. Afala tadakkarun, maka tidaklah kamu
mengambil pelajaran ya, afala tadakkarun. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminadh dhalimin. Ya. Wala aqulu lakum, dan tidaklah aku mengatakan kepada kalian, ya, indi khazainullah, di sisiku. Jadi dia tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki, gitu ya. Khazain itu jamak dari khazanah. Ini mirip juga yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika meminta pertanggungjawaban, ya, atau meminta tanggung jawab dari amanah dari raja. Ya, kalau kita lihat di surat Yusuf ayat ke 55, qala ja'alni ala khazainil ardh. Dan dia berkata, Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, atau orang yang bertanggung jawab terhadap gudang-gudang kekayaan negeri Mesir. Gitu ya. Gudang-gudang makanan. Di sini Nabi Nuh mengatakan, saya tidak punya gudang-gudang rezeki atau kekayaan dari Allah, wala a'lamul ghaiba, dan juga aku tidak mengetahui hal yang ghaib. Ya. Nabi Nuh ini tidak meminta balasan dari kaumnya, meminta harta dari kaumnya. Lalu Nabi Nuh ini juga berkata bahwa saya juga tidak punya gudang-gudang rezeki dan kekayaan dalam bentuk harta ya dari Allah, dan saya tidak punya pengetahuan terhadap hal-hal yang gaib. Wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tazdari, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Ya, wala aqulu inni malak, ya, dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku adalah malaikat, saya juga bukan malaikat. Ya, intinya di sini Nabi Nuh mengakui bahwa tidak ada beda antara beliau dengan orang-orang di kaumnya. Ya, dia tidak punya kelebihan harta yang lebih. Ya, dia juga bukan seorang malaikat. Beliau juga tidak bisa mengetahui hal yang gaib, gitu. Ya, beliau ini sekedar berdakwah dan tidak meminta balasan apapun dari kaumnya. Ya, wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-sekali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Ya. Di sini ini konteks dalam bahasa Arab ya. Ya, dalam bahasa Arab, wala aqulu, dan tidaklah aku berkata lilladzina tazdari, kepada orang-orang yang kalian anggap hina, gitu ya, di mata kalian, a'yunukum, di mata kalian. La ya'tiyahumullahu khaira. Ya, sekali-sekali tidak akan Allah berikan kebaikan kepada mereka. Ya. Jadi Nabi Nuh ini tidak mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti mereka bahwa Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Atau dengan kata lain yang kita bisa pahami dari sini adalah Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa Nabi Nuh mendatangkan kebaikan kepada mereka. Begitu ya, ibu-ibu ya, yang harus dipahami dari sini. Ya, wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan tidaklah aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh mata kalian, ya, yang dipandang hina oleh kalian di mata kalian, orang yang hina di mata kalian, la ya'tiyahumullahu khaira, tidak akan sekali-sekali Allah berikan kebaikan kepada mereka. Pahami dalam bahasa Arab ya. Jadi dengan kata lain, Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka. Ini idzal laminadh dhalimin. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
Ya, kalau Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti dia bahwa Allah tidak akan mendatangkan kebaikan pada mereka, maka itu berarti Nabi Nuh termasuk dalam orang-orang yang zalim. Paham ya sampai di sini? Ya, jadi Nabi Nuh ya mengakui bahwa dia memang tidak diberikan kelebihan dari segi harta, dan dia juga bukan malaikat, dan beliau juga tidak bisa melihat yang gaib. Ya, Nabi Nuh ini sekedar mengajak ya untuk beribadah kepada Allah semata tanpa meminta imbalan apapun dari kaumnya, begitu. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Ya, mereka berkata, mereka di sini adalah kaum Nabi Nuh yang membangkang. Hai Nuh, wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, enggak ngomong Nabi. Nah, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, ya. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Ya, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantahan, jidal ya, jadal tanah, sesungguhnya kamu telah berbantahan dengan kami. Fa'aktsarta jidalana, dan kamu telah memperpanjang perdebatan kamu gitu ya, memperpanjang bantahan kamu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami adab yang kamu ancamkan kepada kami. Ya, jadi ini kayak dalam bahasa Inggris, you are wasting my time. Dari Jepang, cobain. Sehingga kaum Nabi Nuh mengatakan, kita nggak usah debat lagi lah. Kalau memang ada adab, datangkan kepada kami, gitu ya. In kunta minas shodiqin. Datangkanlah kepada kami adab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar, gitu ya. Dan seorang nabi adalah seorang yang pasti benar, gitu ya. Seorang nabi itu adalah seorang yang benar. As-shodiq ya, itu levelnya di bawah nubuwah. Maka seorang nabi ya dia pasti benar. Ya, benar dalam dakwahnya, benar dalam ucapannya. Ya, ini termasuk dalam surat Yusuf berkali-kali Nabi Yusuf ini dipersaksikan sebagai orang yang benar, as-shadiqin. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi di surat Yusuf ayat ke 46 ya, ketika salah seorang penghuni penjara yang sudah dibebaskan dari penjara, maka dia mengatakan wa qala alladzi di ayat ke-46, Yusufu ayyuhas siddiqu, Yusuf wahai orang yang dapat dipercaya, wahai orang yang benar, ya, as-siddiqu. Kemudian juga dikatakan di surat Yusuf ayat 51 ya, ketika Zulaikha ya istri Al-Aziz berkata, qalatimra'atul azizil ana hashasal haqq. Ya. Dan istri Al-Aziz berkata, sekarang telah jelaslah kebenaran itu. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Akulah yang menggoda dan merayunya terhadap dirinya, wa innahu laminas shadiqin, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ya, dan secara tidak langsung juga diucapkan oleh saudara dari si istri Al-Aziz gitu ya, ketika menjadi saksi. Ya, di ayat ke-27, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu yang berdusta, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Ya, jadi seorang nabi adalah seorang yang benar. Ya, benar dalam ucapannya. Ya, sehingga ketika Nabi Nuh mengancam dengan azab, maka itu yang akan terjadi, benar-benar akan terjadi begitu. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Maka Nuh menjawab, innama ya'tikum bihillah, hanyalah Allah yang mendatangkan adab itu. Ya, insya'a, kepadamu jika dia menghendaki.
Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-sekali tidak akan melepaskan diri. Ketika Allah akan mendatangkan azab, mengancam dengan azab, ya, maka kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari azab tersebut, gitu ya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuhwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Ya, jadi di sini adalah bagian ketika Nabi Nuh ini sudah mulai merasa hampir putus asa gitu ya. Jadi menurut beliau Nabi Nuh nasihatnya sudah tidak akan pernah didengarkan lagi oleh kaumnya gitu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, ya. Jadi ini maksudnya kalimat bahwa ini jika takdir Allah menyatakan bahwa kamu adalah dalam posisi tersesat gitu ya, atau ini salah satu bentuk dari keputusasaan Nabi sekaligus hendak mengutamakan takdir Allah di atas segalanya gitu ya, karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi di sini adalah bagian dari rasa hampir putus asanya beliau, bahwa beliau merasa nasihatnya ini tidak akan pernah didengarkan lagi, karena bagi beliau pada saat ini sepertinya orang ini sudah ditakdirkan tersesat begitu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Am yaqulu naftarah. Malahan kaum Nabi Nuh itu berkata, dia cuma ngarang aja, dia cuma membuat-buat nasihatnya aja. Ya, am yaqulu, bahkan yaquluna, mereka berkata, iftarahu. Ini dia cuma ngarang aja, mengarang nasihat itu saja begitu. Qul in iftaraituhu afa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Katakanlah, ya, qul, katakanlah, siapa Allah menyuruh Nabi Nuh untuk mengatakan, iftaraituhu, jika saya membuat-buat nasihat tersebut, ya, fa alayya ijrami, maka terhadap dirikulah pembalasan atas perbuatanku gitu ya, atau terhadap akulah nanti yang akan menanggung dosanya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan saya berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Jadi ketika kaum Nuh mengatakan ini cuma ngarang aja nasihatnya ini ngarang aja gitu ya, atau dibuat-buat saja, maka Nuh diperintahkan untuk berkata, kalau saya ngarang, saya timbul dari pikiran saya sendiri, maka nanti saya akan yang memikul dosa saya, ya, dan saya tidak akan menanggung dosa yang kalian buat, ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau saya ngarang, maka nanti saya yang memikul dosa, ya. Dan itu tidak terjadi, maka saya berlepas diri dari dosa tuduhan kalian yang menuduh bahwa saya ngarang begitu ya. Jadi, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, wa uhiya, dan diwahyukan ila Nuhin, kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika, bahwasanya sekali-sekali tidak akan beriman di antara kaummu. Jadi Nuh di sini sudah dikasih insight ya, sudah dikasih wahyu bahwa orang ini hopeless ya, mereka tidak akan lagi ada yang beriman di antara mereka, illa man qad aman, ya, kecuali siapa-siapa yang sudah beriman ya. Pahami di sini Ibu yang paham bahasa Arab pasti akan melihat sangat menarik. La yu'minu, lan tidak akan sekali-sekali, yu'minu itu bentuknya dalam, lan yu'mina, maaf, itu bentuknya dalam fi'il mudhari. Mereka ini dalam sekarang ini mereka kafir, mereka tidak akan pernah beriman ke depannya. Ya, jadi orang-orang yang pada saat itu kafir, yang orang-orang yang pada saat itu tidak beriman, maka mereka seterusnya tidak akan beriman. Ya, jadi di antara kaumnya yang saat ini tidak beriman, seterusnya tidak akan beriman. Illa man qad aman, kecuali siapa-siapa qad aman, yang sesungguhnya amana di sini bentuknya adalah fi'il madhi, yang sudah beriman akan tetap beriman, yang tidak beriman pada saat itu seterusnya tidak akan beriman.
Karena itulah ya, fala tabtais, maka janganlah tabtais, janganlah kamu merasa sedih bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka kerjakan gitu ya. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah bahtera. Wasna'il, isna atau masna itu pabrik nanti jadinya. Isna itu adalah buatlah, produksikan kalau bahasa Arab modern ya. Kalau bahasa Arab klasik ya buatlah saja, buatlah, wasna. Ya, jadi untuk di sini digunakan nanti untuk pabrik manufacture ya. Kalau untuk bentuk bentuk modernnya, wasna'il fulka, dan buatlah sebuah bahtera ya, dan buatlah bahtera tersebut. Wasna'il fulka bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan petunjuk wahyu kami. Jadi Nabi Nuh itu bikin kapalnya itu nggak ngarang gitu ya. Jadi Nabi Nuh membuat kapalnya itu berdasarkan wahyu caranya. Nabi Nuh itu bukan tukang kayu ya, bukan tukang bikin kapal. Maka Nabi Nuh membuat bahteranya itu berdasarkan wahyu, berdasarkan pengawasan dari Allah. Dan kalau kita lihat kalimatnya di sini digunakan kata al-fulka, fulkun, bukan safinah, bukan safinatun. Fulkun ini asal katanya dari falak. Ya, ilmu astronomi, ilmu falak itu yang mempelajari tentang peredaran benda-benda langit. Ya. Bukan safinah. Kenapa? Karena memang bahteranya Nabi Nuh itu lebih mirip seperti pelampung. Ya, tujuannya dia hanya beredar di situ-situ aja. Ya, jadi bukan kapal dalam arti dia pindah mengangkut transportasi gitu ya dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan. Memang tujuan bahtera tersebut, kapalnya itu adalah sebagai pelampung. Nanti ada banjir ya, supaya mereka tidak tenggelam, maka dibuatlah pelampung. Nanti setelah surut maka mereka keluar lagi. Ya, bukan dalam arti kapal sebagai alat transportasi. Paham ya Ibu-ibu ya? Dan di sini kapalnya tidak dibuat ngarang. Itu ada pengawasan dari Allah dan menurut petunjuk dari Allah. Wala tukhatibni, dan janganlah tukhatibni, ini asal akar katanya mirip dengan khotbah, bercakap-cakap, kita sebut sebagai khatib ya. Khatib Jumat misalnya, orang yang ya khotbah, memberikan khotbah. Wala tukhatibni, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku fil ladzina zalamu, ya, tentang orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Innahum mughraqun. Nah, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ya. Jadi di sini Nabi Nuh membuat sebuah alat ya, sebuah macam pelampung, tapi nggak kecil tentunya, bukan pelampung seperti sarang, tapi fungsinya sama, supaya mereka bisa mengapung di atas air, bukan sebagai alat transportasi. Ya. Dan itu bikinnya nggak ngarang, itu dalam pengawasan Allah dan berdasarkan wahyu. Ya, bukan berdasarkan skill ya, beliau adalah nabi bukan tukang kayu, maka dibuat berdasarkan skill berdasarkan wahyu dari Allah ya. Dan orang-orang yang itu nggak usah bicarakan tentang ini, jangan bicarakan tentang azab ke depannya, mereka itu nanti akan ditenggelamkan gitu. Wa yasna'ul fulka, ya, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, wa kullama marra alaihi mala'um min qaumih, dan setiap kali wa kullama, dan setiap kali marra alaihi, orang-orang ini lewat gitu. Marra itu lewat ya. Marra alaihi, ketika mereka di sini adalah para pemimpin kaumnya, mereka lewat, marra alaihi, melewati apa? Melewati pabrik pembuatan itu ya, bahtera tersebut. Marra alaihi malaun ya, jadi marra melewati, alaihi melewati apa? Melewati bahtera tersebut, malaun para pemimpin kaumnya, min qaumihi ya, malaun pembesar dari kaumnya, sakhiru minhu, mereka mengejek gitu ya, mereka mengejek. Sakhirun itu mereka mengejeknya. Ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Berkatalah Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu.
Ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum, gitu ya. Jadi Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka kami pun mengejek kalian. Kama taskhurun, ya, sebagaimana kamu mengejek kami, gitu ya. Jadi ini balas-balasan sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa oleh azab yang kekal, gitu ya. Jadi di sini kalau kita pahami kata ini, fasaufa ta'lamuna, kelak kamu akan tahu, may ya'tihi 'adzabun yukhzihi, ya, siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan yang akan ditimpa azab yang kekal, gitu ya. Jadi di sini ada dua azab, ya, azab di dunia yang menghinakan mereka, ya, dan nanti di akhirat, ya, azab yang kekal, gitu. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hatta, hingga atau kemudian, idza jaa amruna, jika jaa telah datang, amruna, ya, jaa telah datang, amruna perintah kami, ya. Jadi apabila perintah kami sudah tiba, wa faratan nuru, ya, dan dapur itu antanur, ya, dapur, atau ini tempat memancarnya api sebenarnya, ya, at-tanur, tempat memancarnya api. Wa faratan nuru qul nahmil fiha, ya, dan dapur telah memancarkan air, gitu ya. Wa faratan nuru, faro itu memancarkan air, at-tanur, tapi yang memancarkan air adalah sumber api, gitu ya. Jadi di sini harus dipahami bahwa banjir yang datang di tempat Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh, kalau menurut ayat ini, ya, itu datangnya dari dalam tanah, gitu ya. Dari dalam tanah tuh air memancar, ya, dari sumber-sumber yang biasa memancarkan api. Di sini seolah-olah itu dia memancarkan memancarkan air, ya, memancarkan air. Ya, ada diskusi yang lumayan ketika kemarin saya bersama istri begitu. Jadi kalau di ini daerahnya ini ada yang mengatakan daerah sekitar Irak. Di Iran itu ada api yang abadi, api yang selalu nyala. Ya, api yang selalu nyala. Api ini selalu nyala, gitu. Kalau kita melihat sekarang biasa aja, tapi ini menandakan bahwa dari dulu itu ada indikasi bahwa di dalam tanahnya Iran itu banyak gas alam dan minyak bumi, gitu ya Bu ya. Jadi sampai saking banyaknya mereka itu memiliki api abadi, gitu. Apinya nggak hilang-hilang, apinya nyala terus. Ya, kenapa? Karena memang di dalamnya itu ada ada sumber api, gas alam, gitu. Ya, dan di sini ini juga ada yang menyatakan daerah ini nanti itu di Bukit Judi itu ada di sekitar Irak, ya. Ketika peristiwa ini selesai, nanti mereka akan merapat ke sebuah bukit di wilayah Irak, kalau Ibu baca tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, itu tadinya biasanya memancarkan api, di sini dia memancarkan air, ya. Allah mukjizat tapi sekaligus azab, gitu ya, bahwa yang biasanya memancarkan api di sini memancarkan air, ya. At-tanur di sini didefinisikan sebagai sumber api biasanya. Kemudian di sini sumber api tersebut memancarkan air. Wa faratan nuru qul nahmil fiha, ya, maka kami berfirman, ihmil fiha, bawalah ke dalam bahtera tersebut, min kulli zaujaini itsnaini, dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaqa alaihil qawlu, kecuali orang-orang yang telah telah ditetapkan, ya, sebelumnya, alaihil qawlu, ya, jadi telah ada ketetapan sebelumnya terhadap mereka, ya. Intinya adalah di sini kenapa dikatakan seperti itu, karena nanti ada dari keluarga Nabi Nuh yang tidak
diperbolehkan untuk masuk ke dalam perahu, ya, istri Nabi Nuh dan salah satu anak dari Nabi Nuh, ya, yang durhaka kepada Nabi Nuh. Wa man sabaqa alaihi alqaulu wa man amana, ya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam bahtera itu adalah binatang sepasang-sepasang, gitu ya. Lalu keluarganya Nabi Nuh, ya, kecuali yang sudah ada ketetapan bahwa mereka tidak akan selamat, begitu. Dan orang-orang yang beriman, ya, itu yang nanti akan masuk ke dalam bahtera Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Menurut riwayat Ibnu Abbas ada 80 orang, ya. Jadi memang kaumnya Nabi Nuh ini luar biasa ndablek, susah. 950 tahun berdakwah, yang ikut Nabi Nuh 80 orang, gitu ya, sangat sedikit sekali. Ya, tapi ya Allah alam, keberhasilan dakwah itu tidak dihitung dari jumlah pengikut. Inilah kenapa Nabi Nuh ini diangkat juga menjadi salah satu Nabi Ulul Azmi. Nabi-nabi yang mendapatkan cobaan yang luar biasa. Posisi mereka adalah Ulul Azmi, ya, tinggi dan agung gitu. Di antara para nabi ada 5 Nabi Ulul Azmi yang posisinya lebih tinggi daripada nabi yang lain. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Gitu ya, ada 5 nabi. Tafsir Yusuf berikutnya, ya, kita masuk ke masih tentang Nabi Hud. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu ya. Lanjut. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Ya, wahia, ya, si fulku tadi, al-fulku tadi, ya, si bahtera tersebut berlayar, ya, tajri berlayar bihim bersama mereka, orang-orang yang dalamnya itu, ya, dan para binatang. Fi maujin kaljibal, dengan dalam gelombang yang tinggi laksana gunung, gitu ya. Jadi gelombang yang dihadapi mereka itu tinggi laksana gunung, ya. Itu kalau ibu-ibu yang pernah, teman saya ada yang dari menyeberang dari ferry, menggunakan ferry dari Bali ke Banyuwangi, ya, itu luar biasa. Kalau laut itu ngamuk gitu ya, kita bisa di bawah, samping kanan kiri itu ombak seolah-olah tinggi di atas, lebih melebihi tinggi kapalnya. Kemudian ketika mereka turun ombaknya, maka kapalnya yang naik, kita melihat kita jauh di atas mereka. Itu Masya Allah sangat menakutkan sekali ya Bu ya. Ini bayangkan apa yang dialami oleh Nabi Nuh di dalam bahtera tersebut, gitu ya. Jadi gelombangnya tinggi seperti gunung gitu. Wanada Nuhu, dan Nuh memanggil ibnahu, anaknya. Wa kana fi ma'zili ya bunayya rkam ma'ana. Ya, anak itu berada di tempat jauh yang terpencil, gitu ya. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Irkam ma'ana. Ini sering sekali dijadikan buku-buku dakwah kalau misalkan orang-orang ulama-ulama Saudi, gitu ya. Ulama Saudi menggunakan irkam ma'ana. Ikutlah bersama kami. Ya, naik ke atas tauhid yang kami ajarkan, gitu ya. Wala takum ma'al kafirin. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Gitu ya. Jadi di sini Nabi Nuh masih berusaha mengajak salah satu anaknya yang durhaka untuk ikut dengan beliau naik kapal, gitu ya. Jadi ini rasa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, walaupun Nabi Nuh ini tahu anaknya ini nggak akan selamat, gitu. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya tadi sudah difirmankan bahwa yang diselamatkan itu dikecualikan dari orang-orang yang durhaka, gitu ya. Di sini tadi ya, di ayat ke ini, ketika ada orang-orang yang sudah ada ketetapan terhadapnya, maka orang-orang tidak akan selamat, gitu ya. Dan anaknya ini termasuk orang-orang yang ditetapkan untuk tidak selamat dalam peristiwa banjir Nabi Nuh. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'i. Anaknya menjawab, anaknya berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah, yang dapat melindungiku dari air bah. Ya, jadi qala sa'awi, aku akan mencari perlindungan ila jabalin, ke gunung, ya'simuni, yang akan melindungi aku, gitu. Ya'simuni minal ma'i, dari air, ya, dari air bah. Konteksnya di sini dari air. Kalau alma itu air, tapi maksudnya di sini tetap air bah.
Qala, Nuh berkata, la asimah, tidak ada pelindung, asimah, tidak ada yang mampu melindungi. Al-yauma, hari ini tidak ada pelindung min amrillah, dari perintah Allah, illa man rahim, kecuali Allah sebagai zat yang maha penyayang gitu ya, ar-rahim. Wahala bainahumal mauju, ya, dan gelombang wahala, ada penghalang gitu ya, bainahuma, penghalang di antara mereka berdua, apa? Al-mauju, ya, gelombang. Jadi intinya setelah ngobrol, bercakap-cakap seperti itu, kemudian ada gelombang yang menyapu anak Nabi Nuh yang durhaka ini. Fakana minal mughraqin, maka jadilah orang-orang anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan gitu ya. Masya Allah, ya. Semoga kita diselamatkan dari hal seperti ini. Kalau kita bayangkan ininya, kejadiannya itu, ya Masya Allah, ya sangat drastis sekali. Jadi ngobrol-ngobrol, anaknya masih nolak, akhirnya disapu ombak, gitu ya. Masya Allah, itu sangat pedih sekali ya kalau seorang bapak tuh melihat anaknya sendiri mati, ya. Sehingga nanti ada sedikit protes ya dari Nabi Nuh kepada Allah. Wa qila ya arda, wa qila ya ardu, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumil dhalimin. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, wa qila ya arda ibla'i ma'aki, ya. Ya, ini berarti arbun itu bentuk muannats ya. Arbun itu muannats. Ya ardu ya, atau bentuk feminin lah kalau bahasa Prancis gitu ya. Bumi kalau dalam bahasa Arab al-ard itu di wujudnya itu adalah feminin. Ibla'i, telanlah, ma'aki, airmu gitu ya. Jadi air kamu itu ditelan. Wa ya sama aqli'i, ya, dan wahai langit aqli'i, ya, berhentilah. Nah, ini juga berarti dalil bahwa di air bah yang menimpa kaum Nabi Nuh ini datang baik dari sumber air di bawah maupun dari hujan di atas langit gitu ya. Jadi bumi disuruh menelan air, hujan disuruh berhenti begitu ya. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amru, ya, dan air pun disurutkan, wa qudiyal amru, dan perintah pun dilaksanakan gitu ya, diselesaikan. Wastawat 'alal judi, ya, dan bahtera tersebut ya berlabuh di Bukit Judi. Ini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir ada di daerah Irak sekarang. Wa qila bu'dal lil qaumidh dhalimin, dan dikatakan binasalah orang-orang yang berbuat zalim, kaum yang zalim. Nah, ini protes sedikit Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia melihat sendiri anaknya tersapu ombak di hadapan dia. Ya, kita melihat ini Nabi Nuh, Nabi kok protes kepada Tuhan. Tapi kalau kita ada di posisinya, seorang bapak melihat anaknya disapu ombak, ya itu kan ada rasa ini ya, ada rasa sedih yang overwhelming, sedih yang luar biasa gitu. Sampai-sampai Nabi Nuh ini berkata kepada Allah seperti ini. Wa nada Nuhu rabbahu, wahai Tuhanku, gitu ya. Ya, wanada, maka Nuh berseru rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, ya, Nuh berkata, Rabbi inna bani min ahli, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya, tadi sebelumnya Nabi Nuh mendapatkan wahyu bahwa Allah menyuruh Nabi Nuh untuk memasukkan keluarganya ke dalam perahu gitu. Ya, sehingga di sini karena emosi sedihnya Nabi Nuh agak sedikit protes gitu ya. Jadi ini karena rasa sedihnya yang luar biasa gitu ya. Ini pun dialami oleh Nabi Muhammad ketika misalnya melihat pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah berjanji akan menyelamatkan ya menjadi saksi di akhirat nanti terhadap Allah atas Abu Thalib ya. Tapi kemudian Allah mengatakan ya tidak layak bagi nabi itu untuk memberikan syafaat penolong terhadap keluarganya, terhadap keluarganya yang tidak beriman ya, terhadap orang-orang yang tidak beriman walaupun orang-orang tersebut adalah keluarganya begitu
Nabi Nuh ini juga mengalami hal yang sama. Ya, Nabi Nuh bersedih ketika anaknya disapu ombak. Nabi Ibrahim juga merasa sedih ketika bapaknya ditakdirkan masuk neraka. Itu ya, banyak sekali para nabi ini yang ditakdirkan anaknya atau bapaknya atau pamannya itu tidak selamat dari kekafiran, ya, dihukumi masuk ke dalam neraka juga gitu. Ya, jadi kita jangan berpendapat bahwa kerabat dekat dari seorang nabi itu pasti selamat, belum tentu. Ya, ini Nabi Nuh, anaknya tidak selamat, istrinya tidak selamat. Ya, Nabi Lut, istrinya tidak selamat. Nabi Ibrahim, bapaknya tidak selamat. Ya, Nabi Muhammad, ya, pamannya tidak selamat. Ya, jadi kita tidak bisa berpendapat bahwa orang-orang yang punya darah dengan Nabi nanti dia pasti selamat, belum tentu. Banyak sekali di Al-Qur'an ini, ya, kesaksian bahwa saudara bahkan orang-orang yang dekat dengan Nabi secara darah mereka pun tidak selamat begitu dari kekafiran dan tetap masuk neraka jadinya ujung-ujungnya. Gitu ya. Tapi di sini kita berusaha memahami bahwa Nabi Nuh ini dia sangat sedih sekali karena dia melihat di depan mata beliau sendiri bahwa anaknya disapu ombak. Ya, Allah berfirman, "Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik." Wahai Nabi Nuh, dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, gitu ya. Di sini ada ulama tafsir yang terlalu jauh menafsirkan bahwa ini bukan anak sebenarnya dari Nabi Nuh. Ini sepertinya anak istri anak dari istri Nabi Nuh yang berzina. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan anak dari istri Nabi Nuh dari pernikahan sebelumnya. Ya, ini dibantah oleh Ibnu Abbas bahwa ya ini anaknya Nabi Nuh gitu ya. Istri Nabi tidak berzina. Ya. Tetapi anak Nabi Nuh ini bukan termasuk keluarga yang akan dijanjikan untuk diselamatkan sebagaimana bunyi ayat tadi, ya. Ketika bunyi ayat tadi bahwa yang diselamatkan itu keluarganya kecuali orang-orang yang sudah ada ketetapan bahwa dia tidak akan diselamatkan, ya. Jadi di sini anaknya Nabi Nuh bukan termasuk keluarga yang akan diselamatkan begitu, ya, dan dia bukan termasuk keluarga dalam arti bukan keluarga dalam iman gitu ya. Nabi Nuh konsisten dalam tauhidnya, anaknya durhaka sehingga dia tidak diselamatkan gitu. Innahu amalun ghairu shalih, sesungguhnya perbuatannya tidak baik gitu ya. Amalun ghairu shalih, dia bukan orang yang baik gitu ya. Perbuatannya bukan perbuatan orang-orang yang shalih. Wala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, ya, maka janganlah kamu meminta kepadaku apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Ya, intinya nggak usah protes gitu ya. Tetapi ini kalau kita posisi Nabi Nuh, kita berusaha memahami ya. Karena Nabi Nuh ini melihat sendiri di depan mata beliau bahwa anaknya tersapu ombak gitu. Ya, jadi perasaan seorang bapak lah ya, manusiawi ya, manusiawi. Tapi Allah kemudian menegur gitu ya, karena kamu nggak boleh minta kayak gitu ya, tidak boleh. Karena dia bukan termasuk orang yang akan diselamatkan ya. Sudah ada ketetapan bahwa dia akan masuk neraka. Inni a'iduka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Jangan bodoh. Ya, intinya jangan bodoh. Kamu dia bukan termasuk keluargamu yang akan diselamatkan gitu ya. Oke, sekali lagi bahwa punya hubungan kerabat dengan Nabi, punya pertalian darah dengan Nabi tidak menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Di sini di Al-Qur'an sudah banyak contoh ya, saudara-saudara atau orang-orang yang punya hubungan pertalian darah dengan Nabi, mereka pun tidak selamat pada akhirnya ya, tidak selamat. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Wahai Tuhanku, berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmunya, gitu ya, hakikatnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Gitu ya. Jadi di sini Nuh akhirnya sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan ketika meminta bahwa ketika beliau protes kenapa anaknya ini tidak diselamatkan gitu ya. Akhirnya ditegur oleh Allah, kemudian Nuh bertaubat ya kepada Allah. Ya, walaupun secara manusiawi ya. Kalau kita melihat hakikat secara manusiawi ini wajar, tetapi untuk seorang nabi tidak wajar. Tidak wajar, maka Allah menegur Nabi Nuh ya. Kemudian Nabi Nuh bertaubat dari protesnya dalam tanda kutip ya.
Qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Qila dikatakan ya Nuh wahai Nuh ihbit bisalamin, turunlah dengan selamat sejahtera, minna dengan selamat, minna wa barakah dan penuh dengan keberkahan, alaika kepada kalian gitu. Wa ala umamin mimman ma'ak dan kepada umam itu umat-umat ya. Umat-umat yang bersama dengan kamu gitu. Wa umamun sanumatti'uhum dan ada pula umat-umat yang kami berikan kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, summa yamassuhum dan kemudian mereka ditimpa minna dari kami adzabun alim, siksa yang pedih, azab yang pedih gitu ya. Jadi ada umat-umat yang diberikan kesenangan terlebih dahulu ya, tapi kemudian akhirnya ditimpakan oleh azab yang pedih gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh senang-senang ya, tetapi senang-senang ini harus dalam batas koridor syariat gitu ya. Ya, orang-orang di sini maksudnya adalah kalau di sini adalah umat-umat yang kafir, yang dia dia kafir terhadap Tuhannya, terhadap ibadah kepada Allah, maka mereka akhirnya akan ditimpakan oleh azab yang pedih. Ya, jadi sampai sini dulu ya ayat 111, insyaallah kita akan masuk ke minggu depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya stop share terlebih dahulu.